Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Kali ini kami akan menceritakan persalinan oleh hantu. Kisah nyata dibantu melahirkan oleh hantu di bekas rumah sakit Mojokerto. Rumah sakit umum di Mojokerto memang menyimpan berbagai ragam kisah misteri. Selain sudah tidak beroperasi lagi, rumah sakit ini benar-benar sangat angker. Beberapa waktu yang lalu, warga Mojokerto dan Sidoarjo memadati lokasi yang berada di Jalan Gajah Mada untuk melihat gedung tua itu secara langsung. Aksi ini menyusul kabar adanya tim medis dunia lain yang menolong proses persalinan seorang ibu dari Dawar Blandong. Namun siapakah sosok ibu yang dimaksud? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan yang pasti, kota Mojokerto digegerkan kabar keangkeran rumah sakit yang sudah lama kosong itu. Gedung yang lusuh dan tidak tertulis itu menjadi terlantar dan tampak menyeramkan meski berada di tengah kota. Katanya, ada orang melahirkan di sini. Padahal rumah sakit ini kan sudah kosong sejak lama. Kisah persalinan yang dibantu oleh hantu kini menyebar luas dan dipercaya kisah ini benar-benar nyata. Ibu muda yang mengalami kejadian mistis itu adalah Padmi yang berumur 21 tahun. Dia warga dusun Surukidul, Kecamatan Dawar, Blandong, Kabupaten Mojokerto. Suroso, 23 tahun, sang suami tak menduga kalau yang menolong persalinan bagi mereka adalah sosok hantu perawat dan dokter. Menurut keterangan orang tua Padmi, kejadian itu benar adanya dan sama sekali tidak terduga. Tapi sayangnya, pasangan Suroso dan Padmi sudah pergi dari rumah itu karena takut orang akan menganggap kejadian aneh yang mereka alami hanya bualan belaka. Di samping menghindari pandangan miring dari masyarakat sekitar yang menuduh pasangan muda itu telah bersekutu dengan hantu, menurut Sumiati, tak ada tanda-tanda kelainan pada diri Padmi, anak tunggalnya itu, sebelum maupun sesudah melahirkan. Proses persalinannya pun tergolong sangat cepat. Hanya hari-hari bayinya yang tidak ada, karena saat tahu rumah sakit umum kota Mojokerto itu sudah kosong sejak lama. Suroso buru-buru membawa istri dan bayinya pulang ke rumah. Diceritakan pada hari Kamis 4 April 2013 malam, sekitar pukul 18.00. Padmi mengalami sakit pada perutnya dan seakan mau buang air besar. Melihat anaknya meringis menahan rasa sakit akibat kandungannya yang sudah 9 bulan itu, Sumiati pun menyuruh Suroso, anak mantunya itu, untuk segera bergemas mengantarkan Padmi ke rumah sakit. Seusai memasukkan barang-barang yang sekiranya dibutuhkan kelak untuk proses persalinan ke dalam tas, seperti kain sarung panjang, baju bayi, gurita, dan lain sebagainya, Suroso pun kemudian membonceng Padmi menuju ke rumah sakit kota Mojokerto dengan mengendarai sepeda motornya. Di desa Kupang di bawah sana sebenarnya ada bidan, tapi kami tidak mampu untuk membayarnya. Jadi kami berharap program jaminan persalinan agar bisa gratis meskipun nantinya dioperasi. Dan adanya hanya di rumah sakit umum di kota, jelas Sumiati, yang sehari-harinya hanya membuka warung kopi di pinggir hutan jati dusun Surukidul. Saat itu selepas pukul 19.30, pasangan Suroso dan Padmi tiba di pelataran rumah sakit umum daerah RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, kota Mojokerto. Setelah memarkirkan kendaraannya, Suroso kemudian menuntun tangan istrinya yang masih merintih menahan sakit pada perutnya karena ingin melahirkan.
Mereka berdua pun berjalan menuju ke ruang UGD di sisi sebelah kanan rumah sakit tersebut. Dalam ruangan itu, mereka ditemui oleh dua orang perawat perempuan berpakaian putih yang sedang berjaga. Suroso lantas menyampaikan kepada perawat itu jika istrinya seperti akan melahirkan. Suroso tetap ikut mendampingi istrinya saat dibawa ke ruangan persalinan. Namun, sesampainya di sana, hanya Patmi dan dua perawat tadi yang boleh masuk. Suroso sendiri disuruh menunggu di luar kamar persalinan. Suroso kemudian memutuskan untuk keluar untuk minum kopi di warung sebelah timur rumah sakit umum tersebut. Sesampainya di warung, dia pun kemudian lantas memesan minuman kopi panas untuk menjaga agar dia tidak terserang ngantuk dalam menunggu kelahiran anak pertamanya itu. Sambil menikmati hidangan kopi panasnya, Suroso pun ditanya oleh pemilik warung, "Dari mana, Mas? Mengapa? Saya kok belum pernah melihat Mas sebelumnya?" Tanya pemilik warung. "Saya dari dusun atas, Mas. Sedang menunggu istri saya yang akan melahirkan di rumah sakit," jawab Suroso. "Loh, rumah sakit yang mana, Mas?" tanya pemilik warung. "Yang itu, Mas," jawab Suroso sedikit bingung sambil menunjuk rumah sakit. Seketika wajah pemilik warung itu pun terlihat tegang. Dia lantas menyampaikan pada Suroso kalau rumah sakit umum itu sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Januari 2013 lalu. Sekarang pindah di daerah Jalan Prajurit Kulon dan bukan di Jalan Gajah Mada ini lagi. Sontak saja Suroso cepat-cepat membayar minumannya. Lantas, setengah berlari masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Saat melintasi koridor yang tadi dilaluinya bersama perawat yang membawa Patmi di ruang persalinan, keadaan jalannya sekarang beda. Tampak gelap dan hanya satu cahaya lampu yang terlihat di ujung koridor rumah sakit tersebut. Sesampainya Suroso di ruang persalinan di mana Patmi berada, sebelum membuka pintu, matanya sempat sekilas melirik pada tulisan di atas ruangan tersebut. Dan saat dibaca ternyata tulisan tersebut, "Kamar mayat." Melihat itu hatinya langsung kejut, memikirkan nasib istri dan anaknya. Tanpa mengetuk seketika, dibuka pintu ruangan tersebut dan mendapati Patmi tertidur memeluk seorang bayi laki-laki. Sekitar itu juga dibangunkannya istrinya dan dia memberitahu istrinya kalau mereka salah masuk ke dalam rumah sakit. Mendengar penuturan dari Suroso, Patmi pun lantas beranjak turun dari tempat tidur, bergegas menggendong bayinya, dan secepatnya mereka berdua keluar dari ruangan tersebut. Sesampainya di parkiran, Suroso segera memacu sepeda motornya kembali menuju ke rumah Patmi di dusun Surukidul. Suroso dan Patmi tiba di rumah sekitar pukul 22.30 bersama dengan bayi laki-lakinya. Patmi pun kemudian menceritakan kalau saat melahirkan dia memang merasa aneh, apalagi setelah dokternya datang. Kontan rasa sakit Patmi saat itu hilang, jadi dia melahirkan tanpa rasa sakit sedikit pun. Lebih anehnya lagi, sesaat setelah jaban bayinya keluar bersama dengan ari-arinya, mata Patmi diserang rasa kantuk yang luar biasa. Namun, sebelum matanya benar-benar terlelap, dia masih sempat melihat sang dokter yang menangani persalinannya, memegang ari-ari bayinya tersebut dan memasukkan ke dalam mulutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.